Seorang pria tampan bernama Ase Won Bin dulunya hidup bahagia bersama istri tercintanya yang kini tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Ketika usia kandungan sang istri tinggal menunggu hari, sebuah kecelakaan yang tak terduga merenggut nyawa istri tercinta bersama sang buah hati. Won Bin yang sedang membeli sepatu bayi terlihat syok parah mengetahui istri dan calon dedek bayi tewas di tempat. By the way, ini adalah film terakhir Won Bin tahun 2010 ya, sebelum akhirnya ia pensi dan memilih jadi petani bersama istrinya. Scene berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana Won Bin menjalani kehidupannya sebagai kang gadai di sebuah apartemen sederhana. Seorang bocil bernama Somi terlihat dekat dengan Won Bin ya, meskipun kadang dicuekin, namun Somi merasa sangat nyaman bersama Won. Somi sendiri adalah anak tunggal dari janda muda, kita sebut saja Ani ya, yang bekerja di klub malam dan juga seorang pecandu narkoboy. Kurangnya perhatian dari sang ibu membuat Somi menjadi anak yang kesepian. Itu sebabnya ia menghabiskan hari-harinya bersama Won. Bahkan di sekolah ia tak memiliki teman. Scene berpindah ke klub malam, di mana polisi akan melakukan penangkapan anggota mafia yang akan melakukan transaksi narkoboy. Tak lama kemudian si Giant pun tiba. Transaksi pun berjalan lancar sebelum akhirnya polisi berhasil menangkapnya. Namun tanpa mereka ketahui, Ani berhasil mencuri garam haram tersebut dengan bantuan temannya yang bernama Armin. Paling deteteng ya, kurang Mika sesama Eren aja sih ini. Alhasil polisi yang tak menemukan barang bukti dengan terpaksa melepaskan Giant sembari berkata, bilangin ya ke bos lu, cepat atau lambat dia pasti ketangkep. Di apartemen, Somi menggadaikan MP3-nya untuk membeli cat kuku. Won pura-pura meletakkan sosis di meja yang sengaja ia beli untuk Somi. Mereka pun makan bersama. Namun tak lama kemudian, Ani pulang dan langsung mencari Somi ke rumah Won. Karena tak ingin ketahuan ibunya, Somi bersembunyi di bawah meja makan. Bahkan malam itu Somi nginep di sana. 너 잡히면 가만 안 둔다! 뭐야? Keesokan harinya Ani menggadaikan kameranya dan mengancam Won agar tidak mendekati putrinya jika tak ingin anunya dikepiri. Jadi si Ani ini sering menawarkan dirinya di anu-anu ya, tapi si Won Bin mah ogah gitu ya, selalu nolak dia dan bersikap dingin. Nah di fitnessnya lah si Won Bin itu seorang pedofil. Ia juga mengingatkan Somi agar menjauhi Won Bin, namun yang ada malah sebaliknya. Keesokan harinya Armin mendatangi Ani meminta garam tersebut dan akan memberinya 20% dari hasil penjualan. Oh jelas saja Ani menolaknya dong. Enak aja lo ya, gue yang kerja keras kok cuma dapat 20%. Lah lo yang nungguin dong, masa dapat 80%? Mending gue jual sendiri aja kali. Sementara itu bos lain bernama Song marah besar kepada bawahannya yang bernama Mansok atau Nanseok sih, atas hilangnya garam haram. Armin yang kesal langsung meninggalkan Ani. Setelah kepergian Armin, Ani langsung menggunakan barang tersebut. Xiaomi yang tak sanggup mendengar suara ibunya langsung OTW rumah Won dan ya seperti biasa numpang nginep lagi. Esokan paginya, Won melihat satu kukunya sudah diwarnai oleh Xiaomi dan sebuah pesan di kulkas. Setelah itu ia bergegas berziarah ke kuburan sang istri sembari menggunakan MP3 yang Xiaomi dedikan. Dalam perjalanan pulang, Won melihat Xiaomi sedang bersama ibu teman sekelasnya dan polisi. Karena ternyata ia dituduh mencuri di kelas. Ketika polisi bertanya siapa orang tuanya, spontan Xiaomi langsung menuju ke arah Won yang kebetulan berada di sana. Won yang kecewa karena Xiaomi mencuri langsung meninggalkan tempat itu. Malamnya, Xiaomi yang kecewa secara terang-terangan mencuri snack di depan Won. Won langsung membayar semua barang yang pernah dicuri Xiaomi.
Namun si kakek tak mempermasalahkannya karena ia tahu Xiaomi adalah anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Si kakek yang mengira Won adalah ayahnya malah menasihati Won agar lebih memperhatikan Xiaomi. Sebelum kembali ke rumahnya, Xiaomi mengungkapkan sakit hatinya atas tindakan Won siang tadi. Ia menangis sembari berkata, "Kenapa sih paman, kok semua orang membenciku? Apa salahku? Apa karena aku anak sampah?" Ia menebus MP3-nya menggunakan kartu keberuntungannya karena belum memiliki duit. Dan ia berjanji tak akan mengganggu Won lagi. Mata Won tanpa terasa berkaca-kaca mendengar semua ucapan Xiaomi. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Xiaomi melihat ibunya tengah disiksa oleh mafia. Dia adalah adik Mansok bernama Junsok. Mansok. Mansok aja ya. Bersama bodyguardnya bernama Ram berdarah Kopino atau Korea Filipin. Sementara itu di rumah Won, ia melihat rumahnya telah dibobol oleh anak buah Jongsuk, yaitu Giant dan Bambang. Tujuan mereka tak lain ingin mengambil tas kamera yang telah digadaikan Ani. Tas tersebut ternyata berisi garam haram. Awalnya sih Won menolak ya dan berkata jika mau tasnya ya kalian harus menebusnya beserta bunganya, sembari merampas pisau dari tangan Bambang. Bambang lantas melaporkan hal tersebut kepada Junsok. Jelas marahlah si Junsok dikatain gitu. Junsok langsung mengirim Ram untuk membereskan Won Bin. Ram berkata, "Bos, kayaknya dia bukan orang biasa deh." Mendengar laporan dari Ram, Junsok kembali naik pitam. Mendengar suara Xiaomi, Won langsung memberikan tas tersebut. Setelah itu ia diperintahkan membawakan barang haram tersebut ke tempat yang telah ditentukan sebagai pertukaran dengan nyawa Xiaomi. Tak ada pilihan lain, Won terpaksa melakukannya. Jadi si Won ini ternyata dipaksa buat menjebak si Om Song, mantan bosnya yang telah berani menamparnya waktu itu agar ditangkap polisi. 오 사장님, 만식이? Tak ingin melepaskan Song begitu saja, Un berusaha mengejarnya. Namun betapa terkejutnya ia melihat mayat Ani dalam kondisi mengenaskan, di mana seluruh organ dalam tubuhnya telah diambil untuk dijual. Alhasil polisi akhirnya menangkapnya. Di ruang interogasi, Won yang masih syok tak berbicara sepatah kata pun. Dalam pikirannya saat ini adalah penyelamatan nyawa Xiaomi agar tidak bernasib seperti ibunya. Ketika polisi mencari informasi Won, mereka merasa aneh karena data pribadi Won tidak bisa diakses alias terkunci. Itu artinya Won bukanlah orang sembarangan. Sungguh tak masuk akal bagi polisi, data seorang warga sipil bisa dikunci dengan kode tersebut. Ketika Kim sedang menjalankan tugas di luar, tanpa pikir panjang lagi, Won menjalankan aksinya kabur dari kantor polisi. Saat kembali, Kim terkejut melihat beberapa petugas berhasil dilumpuhkan dengan kondisi luka parah dan berakhir di rumah sakit. Penasaran dengan sosok Won, ia kembali mencari informasi Won yang terkunci dengan kode 011 yang berarti Intelligent Militer Guys. Dan benar saja ternyata Won adalah anggota pasukan khusus Badan Intelijen Militer bagian unit pemusnahan atau unit 1. Usut punya usut, kecelakaan yang terjadi waktu itu ternyata telah direncanakan. Seorang pembunuh telah disewa untuk membunuh Won Bin dan istrinya. Setelah meninggalnya sang istri dan calon buah hati, Won yang sempat mengalami depresi terpaksa dinonaktifkan sementara waktu. Kita beralih ke Xiaomi di mana dirinya telah dibawa ke markas mafia. Tempat itu dipegang oleh seorang nenek-nenek yang bertugas membesarkan anak-anak yang telah diculik untuk dijadikan kurir narkoboy, dan setelah dewasa organ tubuh mereka akan dijual. Sementara itu di markas Mansok,
Armin berhasil ditangkap karena sudah terlibat dengan pencurian narkoboy. Namun yang menjadi masalah utama adalah keterlibatan Won. Karena Armin benar-benar tak mengenal sosok Won, ia tewas secara mengenaskan di tangan Ngansok. Kembali ke Won, sebagai anggota BIN, tidaklah sulit baginya menemukan saran para gangster yang berhubungan dengan Mansep. Akan tetapi si Bong gangster yang melihat Won seorang diri dengan pedenya mengusir Won. Dan setelah mendapatkan alamat Mansok, Won bergegas ke tempat itu mencari keberadaan suami. Di sanalah ia sempat bertemu Mansok. Namun karena Won tak mengetahui wajahnya, ia tak mempedulikannya. 옹 기자. 여보세요? Tak lama kemudian Ram muncul dan aksi by Won sesama pro player pun terjadi yang menyebabkan Won terkena tembakan. Kedatangan Mansok membuat Won kehilangan jejak suami. Melihat wajah tersebut, Won sangat terkejut. Sebelum pergi, Mansok memberinya ponsel baru. Namun ketika ia mengejarnya, tanpa diduga, Kim muncul dan langsung menembaknya. Beruntung Won berhasil lolos. Shin berpindah ke Song, di mana Ram akhirnya menghabisinya atas perintah Mansok. Sesaat kemudian Mansok menelpon Won dan berkata akan segera menjual organ tubuh suami. Wah, cari masalah benar nih sipit. 야, 끊었다 이 새끼. Keesokan harinya Won mencukur rambutnya, lalu ia menghubungi Pak Kim memberitahu bisnis haram Mansok yang dijalankannya bersama adiknya. 아저씨, 나 아무 잘못 없다고 말 좀 해줘요. 여기 종석이 뭐? 오명규한테 배달시킨 것도 만중이 걔네 요새 애들도 갖다. 그 새끼들 그러고도 남죠. Bagi seorang intelijen militer, tak perlu menunggu lama untuk bisa menemukan markas besar Mansok. Terlihat banyak bocil yang dipekerjakan di tempat itu yang sedang diawasi oleh Jung-suk dan Jayan. Won segera menghabisi mereka semua dan membakar gudang narkoboy tersebut. Namun sebelumnya ia menghubungi Mansok melakukan negosiasi, yaitu barter antara nyawa adiknya dengan suami. Bukannya menyetujui usulan tersebut, Mansok malah mengancam Won akan segera menguluti suami. Dan kalian tahu apa yang terjadi? 엄마한테 가야지. 엄마는 어디 있는? Tak percaya dengan apa yang dilakukan Won, Mansok melakukan hal yang sama, yaitu mengambil mata Sunging. Ketika operasi akan segera dilakukan, terlihat Ram merasa tak tega. Singkat cerita, tibalah Won di tempat yang telah ditentukan. Mansok langsung memberinya 2 bola mata milik Songi. Dengan mata berkaca-kaca, Won benar-benar terpukul mengetahui fakta tersebut. Dan aksi 1 versus squad pun tak terelakkan lagi hingga menyisakan 1 pro player, yaitu Ram.
Penyusup yang berusaha kabur berhasil dihentikan oleh Won. Namun bukannya takut, Mansuk malah menantang Won karena ia yakin Won tak akan bisa memecahkan kaca mobil antik peluru. Akan tetapi itu bukanlah masalah bagi seorang Won. Dengan menembak berkali-kali di pusat yang sama, kaca tersebut pasti akan tembus juga. Nah loh, udah dibilangin jangan macam-macam, malah nantangin. Aduh, mamam tuh peluru. Setelah menghabisi Mansuk, Won yang tak punya alasan lagi untuk bertahan hidup, berniat mengakhiri hidupnya. Namun samar-samar terdengar suara Somi. 아저씨 나 구하러 온 거예요? 아저씨. Yang ternyata waktu itu Ram menukar mata si dokter dengan mata Somi. Di akhir film, Won menyerahkan diri ke polisi, namun sebelumnya ia meminta izin untuk memberikan Somi peralatan sekolah, lalu menitipkan Somi kepada si kakek. 혼자 서는 거야. Dan tamat.